Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallahul qawiyyul matin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan dirahmati Allah Rabbul Alamin. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Azza wa Jalla di majlis ini di hari ke-28 di bulan Ramadan 1445 Hijriah. Seorang Sunda apa itu pangais bungsu, Pak. Ya, pangais bungsu. Anjing bungsu nanya banyak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah saum yang telah kita lakukan dan kita dibimbing oleh Allah Azza wa Jalla untuk menyempurnakan amaliyah di 2 hari tersisa ini. Masya Allah. Jamaah sekalian, di satu sisi kita berharap agar amalan-amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Namun di sisi lain kita pun khawatir kalau amalan-amalan itu tertolak. Kata orang Sunda itu capek gawe teka pake kumaula teka tarima lah kita. Ya, Pak. Nah, jamaah sekalian, inilah sesungguhnya perasaan yang siogianya ada dalam diri setiap mukmin. Jadi antara roja dan khauf. Harapan amal-amal itu diterima, khawatir amalan-amalan itu tertolak. Di ayat ke-60 surah Al-Mu'minun, Allah Azza wa Jalla berkalam, وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ راجعون. Dan orang-orang yang memberikan apa-apa yang mereka beri dan hati mereka merasa takut, sesungguhnya kepada Rabb mereka Allah mereka akan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini di hadapan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pun penasaran, ini mereka yang dimaksud di sini itu siapa ini? Maka ia pun bertanya, ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabuna al-khamr wa yasriqun. Wahai Rasulullah, apakah mereka ini adalah orang-orang yang meminum khamar, orang-orang yang mencuri, sehingga mereka takut berjumpa dengan Allah Azza wa Jalla. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, la ya bintas Siddiq, tidak wahai putri Abu Bakar Siddiq. Walakinnahum alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna, akan tetapi mereka ini, mereka saum, mereka salat, mereka sedekah. Wa hum yakhafuna alla yuqbala minhum, akan tetapi mereka takut kalau
saum mereka, sholat mereka, sedekah mereka tidak diterima Allah. Lalu apa yang mereka lakukan? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat." Mereka itulah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh kita pagi ini termasuk dalam kategori yusari'una fil khairat. Kita sedang berlomba-lomba dalam kebaikan sebagai wujud keinginan kita agar amalan yang kita lakukan diterima oleh Allah Rabbul Alamin. Jamaah sekalian, kita masih berbicara tentang sunnah Nabi di hari Idul Fitri yang merupakan bagian terakhir atau bab terakhir dari buku Risalah Saum Ramadan. Kemarin sudah saya sampaikan nomor 1 dan nomor 2 ya. Disunnahkan untuk mandi sebelum berangkat sholat Idul Fitri. Dan yang kedua disunnahkan untuk berhias diri dan memakai pakaian terbaik. Nah, pagi ini kita akan membahas yang ketiga dan keempat. Yang ketiga, disunnahkan untuk makan sebelum sholat Idul Fitri. Ini makan yang dimaksud bukan berarti harus makan berat ya mas kalian. Ya. Makan yang dimaksud itu seperti kita takjil. Ya, artinya walaupun hanya dengan sebutir kurma atau dengan seteguk air itu sudah masuk dalam kategori makan sebelum sholat Idul Fitri. Karena tujuannya untuk membedakan antara hari kita berpuasa dengan hari kita berbuka. Makanya jemaah sekalian, 1 Syawal itu disebut Idul Fitri. Orang seringkali, ini mayoritas ya, mayoritas di masyarakat, memahami Idul Fitri itu dengan kembali suci. Sehingga kadang orang suka kegeeran. Kita ini ibarat bayi yang baru terlahir. Suci bersih. Jadi lamun rek ngalakukan dosa deui kemaya da ayeuna keur bersih deui. Padahal jemaah sekalian, Idul Fitri itu maksudnya adalah kembali diperbolehkan makan di siang hari. Karena fitri itu maksudnya makan ya Mas. Ya. Nah, makanya untuk membedakan apakah hari ini hari kita berpuasa atau hari Idul Fitri adalah makan. Kita makan. Ya. Nah, jemaah sekalian, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya ia berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula wa la ya'kulu yaumal adha hatta yarji'a fayakula min udhiyatihi." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa berangkat sholat Id pada hari Idul Fitri. Dan sebelumnya beliau makan terlebih dahulu. Sedangkan pada hari Idul Adha beliau tidak makan lebih dahulu. Kecuali setelah pulang dari sholat Id baru beliau menyantap hasil kurbannya. Nah, ini perbedaan antara Idul Fitri dengan Idul Adha. Kemudian pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan, "Kana
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta ya'kula tamaratin wa ya'kuluhunna witra. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidaklah keluar pada hari Idul Fitri sampai beliau makan beberapa kurma terlebih dahulu. Beliau memakannya dengan jumlah ganjil. Nah, jadi ini yang saya sampaikan tadi. Yang dimaksud dengan makan sebelum sholat Idul Fitri itu termasuk di dalamnya ya makan hanya sekedar ya beberapa butir kurma atau yang lain. Nah, jemaah sekalian, mari kita lihat penjelasan para ulama berkaitan dengan ini. Pertama, Imam Al-Muhallab rahimahullah ta'ala. Beliau menyampaikan hikmah makan sebelum sholat Idul Fitri adalah agar orang tidak menyangka masih dianjurkan puasa hingga dilaksanakan sholat Id. Seakan-akan beliau ingin menutup jalan menuju ke sana. Maksudnya kesangkaan kalau hari ini masih dianjurkan untuk melaksanakan saum. Ya. Jadi ini menjadi hari pembeda antara hari di mana kita dianjurkan untuk saum dengan hari di mana kita diharuskan untuk berbuka. Nah, jemaah sekalian, berikutnya yang keempat, bertakbir dari rumah menuju tempat sholat. Dikeluarkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Karena sallallahu alaihi wasallam yakhruju yaumal fitri fayukabbiru hatta ya'tiyal musalla wa hatta yaqdiya shalah fa idza qada shalah qata'at takbir. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biasa keluar hendak sholat pada hari raya Idul Fitri sambil bertakbir sampai ke lapangan. Dan sampai sholat hendak dilaksanakan. Jadi Nabi itu dari rumah berangkat ke musola ya, ke lapangan tempat dilaksanakan sholat itu, beliau bertakbir. Bertakbir terus sampai duduk. Sampai sholat hendak dilaksanakan. Nah, ketika sholat hendak dilaksanakan, beliau berhenti dari takbir. Nah, jemaah sekalian, hadis ini kan berbicara tentang kapan takbir Idul Fitri itu berakhir. Berarti takbir Idul Fitri itu berakhir sampai pelaksanaan sholat Idul Fitri. Maksudnya di waktu zuhurnya, di waktu asarnya sudah tidak perlu lagi bertakbir. Berbeda dengan Idul Adha. Kalau Idul Adha itu karena dilanjutkan dengan hari tasyrik ya, 10, 11, 12, 13, maka
takbir itu terus berkelanjutan, hari ke-11, hari ke-12, hari ke-13 terus berkelanjutan. Makanya jemaah sekalian, hari raya Idul Adha itu disebut hari raya akbar. Kalau Idul Fitri kan hanya 1 hari, hanya 1 Syawal. Tapi kalau Idul Adha itu 4 hari. Ya. Makanya harusnya libur nasional untuk Idul Adha itu 4 hari. Ya. Jadi untuk Idul Adha itu harusnya 4 hari. Jadi 10, 11, 12, 13. Ya, harusnya 4 hari. Nah, Idul Fitri ya seharinya libur nasional juga ya. Tapi hari raya kedua atau hari kedua 2 Syawal itu seseorang sudah diperbolehkan melakukan saum sunat ya Mas. Ya, melakukan saum sunat, saum Syawal itu sudah diperbolehkan. Besok ya insyaallah kita akan bahas tentang saum Syawal ya. Insyaallah besok saum Syawal. Isi jamaah sekalian sudah enggak kuat pingin cepat saum. Ya. Jadi nanti Rabu Idul Fitri kami sudah saum lagi jamaah sekalian. Wah, luar biasa. Nah, jadi hadis ini berbicara tentang sampai kapankah takbir Idul Fitri itu dilakukan. Nah, namun pertanyaannya adalah takbir Idul Fitri itu dimulai dari kapan? Gitu. Kalau melihat hadis yang tadi, takbir Idul Fitri itu dimulai dari berangkat dari rumah menuju lapang. Ya. Berangkat dari rumah menuju lapang. Jadi berarti tempatnya itu di perjalanan dan di lapangan tempat pelaksanaan sholat sebelum sholat Id ditegakkan. Nah, sedangkan di kita, menurut saya bukan hanya sekedar di kita sih, di negara-negara lain juga sama ya Pak ya. Takbir itu dimulai dari terbenamnya matahari. Betul tidak ya? Terbenamnya matahari. Pan geus rame takbiran teh. Ya, biasa nama bersaing jeung petasan lah aja Mas kalian. Sing baladag penteri itu dia. Ya. Nah, jigana lamun 1 Syawal itu ya Pak ya, itu tidak ada takbiran. Oh, jigana sesuatu yang aneh aja Mas kalian. Nah, cenah jelema teh kararieu ayeuna mah gitu deh maksudnya. Nah, jamaah sekalian, ternyata ya di kalangan para ulama itu terjadi perbedaan pendapat berkaitan dengan ini. Jadi ada di antara mereka yang memahami hadis tadi itu sebagai pembatasan waktu takbir. Jadi waktu takbir itu berarti dilakukan di pagi hari, ya, di pagi hari. Ketika seseorang berangkat ke lapangan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Nah, tapi ada ulama lain yang memperbolehkan takbir itu dilakukan sejak malam. Apa yang menjadi dasarnya? Keumuman dari ujung ayat 185 surat Al-Baqarah. Di sana kan disebutkan gini. Walitukmilul iddata. Dan hendaklah kalian itu menyempurnakan bilangan saum kalian.
Berarti menyempurnakan saum Ramadan. Lalu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah ini kan diperintahkan untuk mengagungkan Allah. Untuk bertakbir. Nah bagian inilah yang difahami oleh para ulama bahwa semenjak saum itu usai masuk ke 1 Syawal, maka sejak saat itulah kita dianjurkan untuk bertakbir. Penyebutan takbir dalam ayat tersebut merupakan tertib urutan setelah orang-orang menyempurnakan saum di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika saum Ramadan itu berakhir dan matahari pun terbenam, maka secara otomatis disyariatkan untuk takbir. Imam Asy-Syafi'i menyampaikan begini. Sami'tu man arda min ahli ilmi bil qawli yaqulu litukmilu iddata shaumi syahr Ramadan wa tukabbirullaha inda ikmalihi ala ma hadakum. Wa ikmaluhu maghibu syamsi min akhir yawmin min ayyami syahr Ramadan. Aku telah mendengar orang yang aku ridho dari kalangan orang yang berilmu tentang Al-Quran. Maksudnya Imam Asy-Syafi'i itu beliau pernah mendengar pendapat orang alim. Jadi ungkapan orang yang aku ridho dari kalangan orang yang berilmu tentang Al-Quranul Karim itu maksudnya ya beliau sependapat ya, dengan orang alim dari kalangan tabi'in yang menyampaikan litukmilu iddata shaumi syahri Ramadan, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangan puasa bulan Ramadan itu, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atau bertakbir dalam hal penyempurnaannya atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, dan penyempurnaannya itu adalah terbenamnya matahari pada hari terakhir bulan Ramadan. Jadi walitukmilul iddata itu adalah terbenamnya matahari maghrib. Ya, terbenamnya matahari maghrib di tanggal terakhir bulan Ramadan. Walitukabbirullaha. Nah, di sana menggunakan huruf ataf waw. Maknanya limutlaqil jam'i. Jadi sesuatu yang bisa serta-merta ini berakhir muncul anjuran ini gitu. Ya, jadi ini berakhir, saum berakhir, maka muncul anjuran untuk bertakbir. Di tempat lain beliau berkata gini, yukabbirun nasu fil fitri hina taghibu syams lailatal fitri furada wa jama'a fi kulli halin hatta yakhrujal imam li salatil 'idi. Orang-orang
bertakbir pada Idul Fitri ketika terbenamnya matahari pada malam Idul Fitri, baik dilakukan sendiri-sendiri maupun berjamaah. Nah, jadi jamaah sekalian, fenomena yang terjadi pada kita sekarang ini, di mana sejak malam hari ya, 1 Syawal itu ramai orang bertakbir, ya, ramai orang bertakbir. Ternyata fenomena ini bukan hanya terjadi di zaman kita. Imam Asy-Syafi'i, jamaah sekalian, itu menyampaikan kondisi saat itu pun begitu, Pak. Imam Asy-Syafi'i itu kan lahir tahun 150 Hijriah. Ya, sekarang kita tahun 1445 Hijriah. Ya. Berarti bertakbir sejak malam hari di 1 Syawal itu kejadian itu sudah ada sejak 1300 tahun yang lalu. Begitu maksudnya. Jadi sanes ayeuna wungkul, ya, sanes ayeuna wungkul kapung kurga tos aya gitu. Nah, jamaah sekalian, Ibnul Hani, ya, rahimahullah ta'ala pernah mengatakan, qultu, aku bertanya, fanara ayyukabbiru min sa'atil iftar minal maghrib. Apakah engkau berpandangan untuk bertakbir dari saat berbuka pada waktu maghrib? Nah, Imam Ahmad bin Hanbal, beliau berkatakan, kana Ibnu Umar yukabbiru idza shallal isya'a. Adalah Ibnu Umar, beliau bertakbir apabila selesai sholat isya. Siapa yang melakukan ini? Abdullah bin Umar. Siapa Abdullah bin Umar itu? Anaknya Umar bin Khattab radhiyallahu an, salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, namun di kalangan para fuqaha atau di kalangan para ulama ahli hadis, mereka bersilang pendapat tentang status hadis tersebut. Jadi tentang benarkah kalau sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu itu beliau bertakbir di malam hari 1 Syawal atau Idul Fitri. Saya hanya ingin menegaskan, ya, bahwa berkaitan dengan kapan mulai takbir itu ikhtilaf di kalangan para fuqaha itu sudah terjadi sejak lama. Ya, sudah terjadi sejak lama, dan jamaah sekalian, ini bukan sesuatu yang baru. Ya, ini bukan sesuatu yang baru. Jadi ini sesuatu yang sudah terjadi sejak masa generasi salaf.
Jemaah sekalian, ini pendapat yang pertama ya, pendapat yang menyebutkan bahwa takbir Idul Fitri itu dimulai dari malam hari. Ya. Misalnya salah satu di antara contoh dalil yang digunakan oleh kelompok yang pertama ini adalah seperti yang diungkapkan oleh At-Tabari. At-Tabari mengutip riwayat, haqqun 'alal muslimin idza nazaru ila hilali Syawal ayyukabbirullaha hatta yafragu min 'idihim li'anna Allah ta'ala dzikruhu biqauli walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum. Hak bagi kaum muslimin apabila mereka melihat hilal bulan Syawal adalah bertakbir kepada Allah hingga mereka menyelesaikan id mereka. Karena Allah Rabbul Alamin berkalam, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Nah, jemaah sekalian, sedangkan yang kedua ini merujuk pada apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu mulai bertakbir atau bertakbir itu disyariatkan di pagi hari. Ya, jadi ketika seseorang akan berangkat ke tanah lapang untuk menunaikan sholat Id. An-Nawawi mengatakan, qala jumhur ulama la yukabbiru lailatal Id, innama yukabbiru indal ghuduwi ila salatil Id. Jumhur ulama mengatakan tidak ada takbir pada malam Id. Bertakbir hanya dilakukan ketika keluar di pagi hari menuju salat Id. Nah, kemudian jamaah sekalian, Ibnul Munzir beliau juga mengatakan gini, fa amma sairul akhbar anil awail dalah ala annahum kanu yukabbiruna yaumal fitri idza ghadaw ila shalah famin kana yaf'alu dzalika Ibnu Umar wa rawa an Ali ibn Abi Thalib wa Abi Umamah al-Bahili wa Abi Raham wa nasi min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fa'ala dzalika Ibrahimun Naj'i wa Sa'id ibn Khaybar wa Abdurrahman ibnu Abi Layla wa Abu Zinad wa huwa qaulu Umar ibni Abdul Aziz wa Aban ibni Utsman wa Abi Bakrin bin Muhammad wal Hakim Muhammad wa Malik ibni Anas wa bihi qala Ahmad ibnu Hanbal wa Ishaq wa Abu Nurin. Adapun seluruh riwayat dari awal menunjukkan bahwasanya mereka bertakbir pada hari Idul Fitri apabila keluar di pagi hari menuju sholat. Dan yang termasuk orang yang melakukannya Abdullah bin Umar, Ali bin Abi Thalib, Abu Umamah al-Bahili, Abu Raham. Kemudian sekelompok orang dari sahabat Rasulullah SAW, dan ini juga dilakukan oleh Ibrahim An-Nakhai, oleh Sa'id ibn Jubair, oleh Abdurrahman bin Abi Layla, oleh Abu Zinad, dan ini adalah pendapat Umar bin Abdul Aziz, Aban bin Suman, Abu Bakar bin Muhammad, Al-Hakam, Hamad, Malik, dan Anas, serta Imam Ahmad bin Hanbal, Ishaq, dan Abu Thawr juga berpendapat seperti ini. Nah, jemaah sekalian, ini perbedaan pendapat di kalangan para ulama berkaitan dengan kapan takbir Idul Fitri itu dimulai.
Jamaah sekalian, berikutnya yang kelima adalah saling mengucapkan selamat atau tahniah. Jadi di 1 Syawal ya. Dalam Fathul Bari dikemukakan dari Jubair bin Nufair, qala kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idzal taqaw yaumil 'id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Dari Jubair bin Nufair, ia berkata bahwa jika para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjumpa dengan yang lain pada hari raya Idul Fitri, maka mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Semoga Allah menerima amalku dan amal kalian semua. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, wala ba'sa ayyaqula rajul lirrajul yaumal 'id taqabbalallahu minna wa minka. Tidak mengapa satu sama lain di hari Id mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Ya. Ya, ini yang dilakukan oleh para sahabat. Karena minal aidina wal faizin, ya Pak ya, minal aidina wal faizin. Yang nggak tahu secara maksudnya kapan kalimat itu masyhur ya. Ya ada juga yang menyatakan ini adalah ucapan para penduduk Madinah ketika Rasulullah SAW dan para sahabat baru pulang dari perang Badar. Oh, jadi minal aidina wal faizin. Tapi nggak tahu, saya juga belum menemukan benar nggak kalau itu diucapkan oleh orang-orang menyambut kedatangan Rasulullah SAW dan para sahabat dari perang Badar. Iya. Yang jelas di kalangan para sahabat yang dibudayakan gini, taqawallahu minna wa minka. Kalau di kita minal aidin, terus nanti dilanjutkan dengan mohon maaf lahir dan batin. Ya. Orang awam mengira terjemahan dari minal aidin wal faizin adalah mohon maaf lahir dan batin karena sama ujungnya kan NN, ya. Jadi minal aidin wal faizin, apa terjemahannya? Mohon maaf lahir dan batin. Padahal minal aidin maknanya adalah orang-orang yang kembali. Ya, orang-orang yang kembali. Wal faizin adalah orang-orang yang memetik kemenangan. Ya, minal aidin wal faizin itu maknanya adalah ya mereka termasuk ke dalam golongan orang-orang yang kembali dan kembali dengan memetik kemenangan. Kemudian yang berikutnya melewati jalan pergi dan pulang yang berbeda. Dari Jabir radhiyallahu an pada hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kana yaum 'idin khalafa tariq. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di hari Id, beliau membedakan jalan antara pergi dan pulang. Mengapa jemaah sekalian? Salah satu di antara hikmahnya adalah asar. Asar. Jadi asar itu biar semakin banyak jejaknya. Ya. Anjurannya mirip dengan ini jemaah sekalian. Mirip dengan kalau kita melaksanakan sholat, selesai kita melaksanakan sholat fardu, lalu kita melaksanakan sholat sunat, dianjurkan pindah tempat. Tapi ini bukan kewajiban tapi anjuran. Ya, ini bukan kewajiban tapi anjuran. Ya. Makanya ada kalau yang lain pindah ke belakang nggak bisa, lopkir. Ya, dengan teman yang berada di samping kanan kirinya. Iya kadia orang kadia ali jadi lopkir. Tukar shift. Nah, ini juga dilakukan ketika kita melaksanakan sholat.
Baik jemaah sekalian, untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, insyaallah besok kita akan membahas tambahan berkaitan dengan status saum Syawal ya. Insyaallah akan disampaikan besok. Mudah-mudahan saya bisa kopikan handoutnya ya. Mudah-mudahan bisa hari ini selesai digandakan handoutnya ya insyaallah. Atau setidaknya saya kirim filenya ya. Setidaknya saya kirim filenya nanti sama pengurus masjid bisa digandakan. Demikian mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.